Berdasarkan evaluasi seringnya terjadi, padahal sudah ada OSIS ya, tawuran dan sebagainya, jadi tidak terdetek lebih awal, maka dibentuklah Polsis di sekolah. Oleh sebab itu, kebutuhan nah ini sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain benar-benar ini, maka di Polsis pun kalau menurut saya, kebutuhan personil dan strukturnya pun harus bagus. Ya kalau kita ilustrasikan, ini adalah polisi kan? Iya kan? Polisinya masyarakat siswa SMA Lemabang. Kalau polisi kita, ya polisinya masyarakat se-Indonesia. Kita ilustrasikan saja. Di dalam ilmu kepolisian, kalau polisian itu kan bicara tentang keamanan, ketertiban, perlindungan, ya kan? Masyarakat. Maka hampir sama, di sini pun begitu. Termasuk fungsi-fungsi ya intelijen juga bersama yang berikan informasi dan sebagainya. Oleh sebab itu pasti jumlah anggotanya itu harus dihitung bisa menangani jumlah masyarakat. Contoh, kepolisian itu meskipun tidak menjadi hal yang harus, tetapi kepolisian dunia itu membuat sebuah rasio 400, kalau nggak salah ya, 425 orang itu harus ada satu polisi. Jadi kalau penduduk Indonesia ini ada sekitar 10.000 gitu ya, maka berarti di Indonesia ini harus ada sekian polisi. Artinya satu polisi itu mengawasi 400 sekian. Sama di sekolah kita kalau bisa begitu. Apa rasio itu, kepolisian itu dibuat sedemikian rupa bahwa dari 400 sekian orang ini yang berbuat kriminal paling hanya sekian, yang dia harus diawasi secara stressing paling hanya sekian, berdasarkan mungkin ya kajian-kajian ya penyimpangan-penyimpangan itu. Maka keluarlah angka itu. Di Indonesia sendiri katanya masih jauh rasionya. Kadang-kadang kan banyak yang tidak terselesaikan atau kadang-kadang sudah muncul dulu, iya kan? Coba bayangkan, Babinsa saja yang di Angkatan Darat atau kalau di polisian apa? Babin Kamtipmas itu kadang-kadang satu orang menangani dua desa, satu desa itu penduduknya kan banyak, berat, mengawasi secara sulit. Nah itu bisa kita adopsi. Makanya perekrutannya pun kalau di Polsis mungkin harus sudah sesuai standar. Dikaji oleh pembina bersama dengan wakasek kesiswaan atau dengan guru yang lain dikaji. Oh, bagusnya itu rasionya 1:36. Berarti asumsinya adalah satu kelas harus ada satu Polsis misalkan. Berarti karena kita ada 30 rombel, maka minimal harus ada 30 anggota Polsis. Ditambah dengan pengurus, misalkan pengurus harus ada 10 karena strukturnya yang dibutuhkan A, B, C, D, berarti ya 40. Atau cukup dengan rasio satu kelas 2 orang. Jadi satu orang itu kalau ada kerusuhan nangani 18 orang, ngepung gitulah, ibaratnya gitu loh. Kan dari kelas itu paling yang bandel, yang ini kan hanya beberapa orang. Fungsi intelijen juga perlu, informasi intelijenan. Karena dulu terbukti di sekolah kita, saya dulu pernah membongkar kasus narkoba. Saya nggak bohong apa adanya. UASI belum masuk ketika itu. Karena saya melaksanakan membentuk fungsi ada intelijen, informan, dan terbukti ada siswa kita terjaring 13 orang, pengedar 2 orang, tak citai kalian. Saya bilang harus kita jaga, jangan sampai katakan sama Lemabang hebat, harus kita jaga. 2 orang pengedar, dari pengedar itu 1 orang barang buktinya ada. Jadi barang bukti itu ada. Ketika kita geledah di dompetnya ada, saya udah tahu. Akhirnya Pak, cerita ini ya. Saya mendapat informasi dari informan saya, dulu belum ada Polsis. Saya cukup dari OSIS, pengurus OSIS saja. Pak, bahwa ternyata di sekolah kita itu banyak anak-anak kita yang menggunakan narkoba.
Aduh, ngeri. Oh, itu tahun 2000 awal ya. Ngeri. Kebetulan saya pernah dikirim oleh kepala sekolah karena saya jadi guru di sini dulu, gurunya itu saya di sini. Saya jadi guru itu di sini. Pertama kali jadi guru PNS saya di sini. Diangkatnya itu, ditugaskannya. Saya pernah ditugaskan untuk mengikuti bintek terkait narkoba selama 1 minggu di Bandung. Yang menyelenggarakan itu dari kepolisian, itu narasumbernya dari kedokteran, dari BNN, dari kepolisian, dari dari Kementerian Hukum. Luar biasa, sampai kita dicontohkan ini loh ciri-ciri orang yang sudah ketagihan, ciri-ciri orang yang sudah memakai. Ini loh barang kokain itu seperti ini, daun ganja itu seperti ini. Nah, ketika itu kebetulan saya cerita sedikit ya. Saya itu kalau pagi selalu di depan seperti yang biasa saya lakukan juga. Dan kebetulan ada satu anak yang selalu terlambat. Hampir tiap hari terlambat. Bahkan bisa katakan tiap hari. Dan kalau saya lihat fisik